Gebuk ende ini merupakan pengorbanan yang tulus ikhlas. Jadi semakin cepat darah menetes, akan semakin cepat juga hujan turun. Hai, welcome back to my YouTube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan membahas sebuah tradisi unik lagi nih dari tanah air kita tercinta, yaitu Indonesia. Dimana dari yang kita tahu, Indonesia ini emang kaya banget akan budaya, tradisi, mulai dari yang unik sampai yang ekstrim. Dan khususnya untuk tradisi yang akan aku bahas kali ini, yaitu salah satu tradisi dari Pulau Seribu Pura, yaitu Bali, yang disebut dengan tradisi gebuk ende. So, kira-kira gimana uniknya tradisi ini? Let's get started. Dan sebelum aku mulai masuk ke alur atau cara bermain dari tradisi ini, aku mau jelaskan dulu sedikit apa sih itu gebuk ende gitu kan ya. Nah, jadi tradisi ini berasal dari dua kata, yaitu gebuk yang berarti memukul dan ende yang berarti perisai, atau juga sering disebut sebagai perang rotan. Nah, yang mana tradisi ini berasal dari Desa Seraya, Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, biasanya permainan ini akan diselenggarakan pada sasi kapat pada sistem penanggalan atau kalender Bali, yang mana biasanya tuh jatuh pada bulan Oktober sampai November. Dan tradisi ini bertujuan untuk memohon hujan nih sama Tuhan gitu kan ya, yang mana tradisi ini sudah dilakukan, diselenggarakan secara turun-temurun dan sudah ada sejak zaman kerajaan di Karangasem dan masih lestari sampai saat ini. Desa Seraya yang berada di dataran tinggi nih, dengan kondisi geografis tanah yang cukup tandus dan juga kering, menyebabkan sering banget nih terjadi kemarau panjang, yang mana hal ini juga melatar belakangi adanya tradisi gebuk ende ini. Oke, itu dia sekilas, dan sekarang aku akan mulai masuk nih ke alur atau aturan-aturan dari permainan tradisi gebuk ende ini, dimana biasanya gebuk ende ini akan diselenggarakan menjelang musim tanam di ladang nih, dan juga pada siang atau sore hari, yang mana biasanya sebelum permainan ini dimulai, mereka akan melakukan acara persembahyangan bersama di pura dengan berbagai sesaji yang juga bertujuan untuk memohon keselamatan dan juga biar permainan ini berlangsung lancar gitu ya. Setelah itu barulah dua orang laki-laki ini akan mengadu ketangkasan mereka dengan cara saling serang. Dan teknik yang digunakan dalam permainan ini yaitu menangkis dan memukul. Kedua pemain ini nantinya akan membawa masing-masing rotan nih, satu-satu rotan yang panjangnya bisa mulai dari 1,5 sampai 2 meter, yang digunakan untuk memukul. Dan juga mereka akan membawa kayak perisai nih yang terbuat dari lapisan kulit sapi yang dikeringkan, terus dia terikat pada kayu yang bulat gitu, yang digunakan untuk menangkis serangan lawan. Terus sebelum permainan dimulai nih, orang-orang juga di sana biasanya akan minum tuak gitu atau nira, tapi gak sampai mabok. Jadi kayak minum untuk membakar semangat gitu, biar badannya panas gitu ya. Dan dalam permainan ini mereka gak saling pukul gitu aja ya. Ada aturan-aturan yang harus ditaati, dimana untuk arenanya permainan ini biasanya dilakukan di lapangan bisa, atau di halaman pura bisa, yang luasnya itu sekitar 6 meter persegi dan juga permukaannya datar. Nah, itu yang pertama tuh. Terus untuk yang kedua, di sana juga ada namanya juru kembar atau saya, mohon maaf ya kalau salah baca, dimana dia ini akan menyeleksi nih mana nih orang-orang yang cocok gitu kan ya, dicari yang postur tubuhnya sama, tingginya sama, biar sepadan gitu loh yang saling serangnya nanti. Terus untuk yang ketiga, para pemain ini diharuskan menggunakan pakaian Bali, pakaian adat Madya atau yang simple gitu ya, jadi kayak pakai kamen gitu ya kalau di Bali. Terus dia bertelanjang badan dan pakai udeng ikat kepala itu yang berwarna merah yang melambangkan jiwa pemberani. Dan pertarungan ini biasanya akan berlangsung selama 10 menit yang dipimpin oleh juru kembar tadi. Dan sebelum pertarungan yang bener-bener pertarungan dua orang dimulai nih, biasanya si juru kembar ini akan memulai pertarungan lebih dulu, oke, sesama juru kembar, tapi bukan yang bertarung beneran. Jadi ini bertujuan untuk memancing semangat peserta, sekalian juga menjelaskan aturan-aturan. Dan selama tradisi gebuk ende ini berlangsung gitu ya, akan ada iringan musik juga nih, gamelan Bali yang disebut tabuh bebondangan, oke, untuk menambah ketegangan, memacu adrenalin juga. Dan biasanya orang-orang yang dipilih sebagai peserta dari tradisi gebuk ende ini biasanya emang mereka yang sudah terlatih, mereka yang udah
apa ya, kayak istilahnya profesional gitu ya. Jadi biar makin cepet ada orang yang terluka nih dari salah satu pemain ini. Katanya konon hujan itu akan makin cepat turun. Tapi kembali lagi ini ke kepercayaan mereka ya. Jadi menurut mereka, gebuk ende ini merupakan pengorbanan yang tulus ikhlas. Jadi semakin cepat darah menetes, akan semakin cepat juga hujan turun. Dan mereka juga kagak khawatir nih kalau luka, kagak cengeng, karena mereka juga di sana ada sebuah kayak ramuan gitu yang menjadi andalan mereka. Nah itu katanya bisa cepat sembuh tuh lukanya. Dan tradisi ini akan diselesaikan dan dianggap selesai gitulah jika ada salah satu pemain yang terdesak. Dan selain aturan-aturan yang aku sebutin tadi, juga ternyata ada larangan-larangan nih yang jangan macem-macem berani dilanggar gitu ya. Jadi yang pertama, dimana para pemain ini dilarang untuk memukul bagian bawah dari pusar. Jadi pusar ke bawah itu ya kagak boleh. Terus mereka mainnya kayak saling merangkul gitu juga kagak boleh. Jadi hanya boleh memukul mulai dari bagian pinggang ke kepala, pinggang ke atas. Kepala boleh ya? Iya, boleh kepala. Terus para peserta juga dilarang untuk melewati garis pembatas. Terus kalau ada yang melanggar kayak mana? Nah kalau ada yang melanggar, si juru kembar tadi tuh ya, yang pemimpin permainan ini, mereka akan melerai. Boleh lanjut lagi nih, lanjut main. Tapi kalau sampai diulang berkali-kali gitu kan kesalahan yang sama, si peserta yang salah ini akan dikeluarkan dari permainan dan dinyatakan kalah. Dan untuk pemenang dari permainan ini juga tidak dipilih mutlak sama si juru kembar itu. Jadi nggak ada yang namanya dia menang, nggak kayak gitu. Jadi pemenang dari permainan ini hanya bisa dipilih oleh para penonton. Karena kembali lagi ya, ini tradisi yang bertujuan untuk memohon hujan, bukan sebuah perlombaan. Dan untuk larangan selanjutnya, yang mana ini paling dilarang banget gitu ya, yaitu adanya rekayasa permainan, karena akan menimbulkan malapetaka. Yang mana bisa aja nih kalau biasanya permainan pukul-pukul-pukul, terus orang yang satu tuh luka gitu kan ya, misalnya kepalanya yang mana cuma kayak kegores aja, terus darahnya netes ya, yang mana itu lebih cepat hujan kan tadi disebutnya. Tapi kalau misalnya ini direkayasa, bisa aja luka ini bisa sampai bocor kepalanya. Nah tuh jadi nggak boleh macem-macem ya, nggak boleh ada namanya rekayasa, harus ngalir aja gitu. Aduh ini agak ngeri sih sampai berdarah-berdarah begini. Kembali lagi, ini pengorbanan yang tulus ikhlas dan emang masih dilestarikan sampai saat ini. Jadi itulah kepercayaan mereka gitu ya. Salut sih. Dan karena keunikan dan juga eksistensi dari tradisi ini ya, banyak juga nih antusias dari para wisatawan yang berbondong-bondong untuk datang ke desa ini hanya untuk menyaksikan tradisi gebuk ende ini. Dan bahkan menjadi salah satu atraksi wisata yang dinanti-nanti oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. So guys, itu dia sekilas mengenai tradisi unik dan juga ekstrim asal Bali, gebuk ende. Gimana nih menurut kalian? Apa ada dari kalian yang sudah pernah menyaksikan tradisi yang unik ini? Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!